Kalau kalian pikir Bata itu brand sepatu lokal Indonesia, kalian salah besar. Generasi milenial harusnya udah nggak asing dengan brand sepatu ini. Karena dulu sepatu ini bisa dibilang jadi penada zaman di Indonesia lewat iklan-iklan yang mempesona. Tapi ternyata brand ini berasal dari Republik Ceko, tepatnya di kota Zlín, dan berdirinya adalah Thomas Bata. Terus gimana ceritanya brand ini terkenal di Indonesia dan bisa bertahan sampai 130 tahun lamanya? Ini dia Kibran, kisah brand dunia hari ke-24. Kenalan dulu sama Thomas Bata, MC kita yang jarang dikenal dunia. Beliau ini lahir di Zlín, Ceko 3 April 1876 lalu dan punya julukan si Raja Sepatu. Julukan itu sendiri bukan tanpa alasan, tapi terbukti dari pengalaman. Thomas sedari kecil sudah belajar jadi pengrajin sepatu dari ayahnya. Tapi nginjak usia remaja, Thomas sering berselisih paham sama ayahnya saat menciptakan sebuah karya, yaitu sepatu. Makanya di umurnya yang 15 tahun, Thomas Bata kabur ke kota Prostějov dan jadi pengrajin sepatu. Tapi karena Thomas ini dinilai terlalu pintar dan khawatir kalau dia bakalan jadi pesaing pemilik pabrik tersebut, beliau akhirnya balik lagi ke rumah bapaknya. Tapi nggak kunjung akur sampai akhirnya Thomas Bata lagi-lagi kabur buat ketemu kakaknya di Vienna, Austria, dan mulai bisnis sepatunya sendiri di sana. Kakaknya yang bernama Anna waktu itu ngemodalin Thomas buat usahanya. Tapi kondisi pasar yang berbeda dan peraturan di kota waktu itu bikin usahanya nggak berjalan mulus. Dan akhirnya Thomas lagi-lagi balik ke rumah bapaknya. Wajar lah anak puber, labil dikit nggak apa-apa. By the way, kalian waktu umur 15 lagi ngapain nih? Gue sih namatin Harvest Moon ya. Bisnis ini sebenarnya baru dimulai tahun 1894, ketika Thomas yang dibantu sama dua saudaranya, yaitu Anna dan Antonin, bikin perusahaan sepatu di kota Zlín. Awalnya bisnis mereka berjalan lancar, banyak orang yang suka sama sepatunya, dan perusahaannya dikasih pinjaman modal oleh orang borjuis di Zlín waktu itu. Tapi nggak lama setelahnya, perusahaan itu mengalami penurunan permintaan pasar, ditambah kedua kakaknya harus ninggalin perusahaan. Makanya Thomas jadi satu-satunya orang yang memegang perusahaan tersebut, dan punya tanggungan hutang sekitar 8.000 gulden. Bayangin bro, apa yang dilakukan anak umur 19 tahun buat ngejaga perusahaan itu tetap tumbuh. Kalau Gen Z kayaknya udah kena tuh mental health-nya. Makanya itu yang bikin dia beda. Untuk jalanin produksi sambil lunasin hutang, dia lakuin semua kerjaan kerah biru sambil ngawasin produksi dari hulu ke hilir sekaligus jadi akuntan di perusahaannya sendiri. Langkah itu efektif, makanya di tahun 1896, Thomas berhasil lunasin semua hutangnya dan bisa lanjutin usahanya. Dari sini udah kelihatan dong gimana susahnya jadi perintis. Salut. Baru aja lepas dari hutang, perusahaan Bata hampir bangkrut lagi waktu krisis Badeni di Cekoslovakia tahun 1897. Tapi kayak nggak kehabisan akal gitu. Thomas ini bikin sepatu baru yang murah dengan material kanvas dicampur kulit namanya Bartovki, yang kalau diterjemahin artinya sepatu bata. Sepatu ini dengan cepat merangsang pasar waktu itu dan bikin perusahaannya tetap survive. Makanya waktu tahun 1900, Thomas bikin pabrik pertama yang bisa nampung 120 pekerja dan perusahaan berganti nama jadi TNA Bata. 10 tahun kemudian, Bata meningkat pesat dengan kemampuan produksi 3.000 pasang sepatu setiap hari dan punya sekitar 350 pegawai. Perkembangan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Thomas dengan bikin rumah khusus buat pegawai-pegawainya. Tahun 1914, Bata dapat kontrak dengan kerajaan Austro-Hungaria untuk jadi penyedia sepatu waktu Perang Dunia Pertama. Kontrak itu bikin Bata banjir orderan yang otomatis ngebantu perkembangan perusahaannya. Tapi, krisis ekonomi pasca Perang Dunia Pertama bikin Bata lagi-lagi harus kena dampaknya. Di sini cerita menariknya. Waktu itu, Thomas Bata dan karyawannya kompak bersatu buat bangkit dari krisis ini. Para karyawannya rela gajinya dipotong 40% untuk sementara supaya Bata bisa banting harga dengan kasih diskon sampai 50% murahnya. Siapa yang gak suka diskon coba? Makanya setelah pengumuman diskon tersebut, toko-toko Bata banjir pembeli dan berhasil merangsang pasar yang lesu saat itu untuk bisa bangkit lagi. Perkembangan Bata yang masif dan daya tahannya terhadap krisis bikin Bata dinobatkan sebagai perusahaan sepatu terbesar di dunia pada tahun 1930-an. Tahun 1931, Bata terus memantapkan posisinya di dunia internasional dan punya pabrik di beberapa daerah seperti Otrokovic, Trebic, Bosani, dan Nové Zámky. Selain itu ada beberapa anak perusahaan di beberapa negara kayak Jerman, Inggris, Belanda, Polandia, dan Indonesia. Makanya bukan cuma Kalibata, tapi masih ada banyak kota lain yang pakai nama Bata, kayak Bataville di Prancis, Batanagar di India,
Bata Tuba di Brazil, dan Batawa di Kanada. Semua keberhasilan ini bikin Bata bisa mengukuhkan posisinya di pasar dunia dan ninggalin banyak heritage-nya. Iklannya dapat dengan mudah ditemukan di kota-kota besar dan banyak sepatu yang terkenal pada masanya kayak Bata Autil, Wilson, atau Bata tenis. Popularitas itu juga ditandai dengan Bata yang jadi sponsor pemain NBA, yaitu Earvin Magic Johnson, dan jadi sponsor Piala Dunia 1986 di Meksiko. Makanya Bata sempat jadi sepatu yang populer, terutama Bata Wilson, yang nempel di kakinya Kurt Cobain dan masuk ke majalah populer waktu itu kayak Elle dan Vogue. Melihat popularitasnya yang kayak gitu, wajar kalau kita nggak asing sama Bata dan cukup familiar dengan brand yang satu itu. Sejarah dari Bata bisa dibilang jadi salah satu heritage brand yang menarik untuk kita baca, karena perjalanannya selama 130 tahun yang inspiratif dan penuh makna. Tapi pas masuk tahun 2000-an, persaingan industri alas kaki dunia makin ketat, dan Bata agaknya gagal beradaptasi sama perkembangan dunia, buat bikin sepatu dan marketing yang relevan dengan orang-orang di zaman sekarang. Makanya, di Indonesia brand yang satu ini udah mulai memudar. Kita juga bersimpati sama berita tutupnya pabrik Bata di Indonesia yang sudah menyebar. Tapi di India, Bata masih jadi brand sepatu paling populer di sana, dan Bata India masih jadi salah satu brand dengan kapitalis pasar terbesar di dunia. Untuk pembahasan tentang sejarah Bata di Indonesia, tungguin aja inspektor sepatu kita yang bakalan bahas tentang topik ini. Dan terima kasih kepada akun YouTube Nona Ceko yang udah menceritakan sejarah Bata dengan detail dan menarik. Kalau kalian kepo sama videonya, boleh klik di pojok kanan atas. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa beli merchandise dan masuk Lapas Shoe Polish.